Oke teman-teman, santai aja, kita akan melakukan proses perakitan motor Honda Sonic ya, tipe K56, bisa sama dengan motor CBR 150 ataupun GTR ya K56. Nah, bearing rasionya kita kasih oli dulu, bearing kruk as, kemudian di bagian kruk as ini di plat seng tampungan olinya kita kasih oli ya. Nah, nanti dia keluar di bagian stang seher di bawah ini. Nah, nanti keluar di situ ya, kita lumasin aja. Kondisi semua masih bagus ini. Kita cuma ganti bearing balancer dan karet balancernya saja. Nah, diputar-putar seperti ini nanti keluar ya dari situ. Kemudian langsung kita proses pemasangan ya kruk as dan gigi balancer. Nah, perhatikan ada dua buah titik. Yang satu titiknya ada markingnya ya, yang satu nggak ada. Nah, jadi yang dipasang yang mana? Yang ada markingnya ya. Nah, yang ada markingnya sejajar dengan titik yang di kruk asnya tersebut. Langsung kita pasang secara bersamaan. Nah, supaya mudah kita gunakan crankcase bagian ini, bagian kanan ya teman-teman. Tuh, bagian kanan. Jadi kita bisa ngelihat topnya seperti itu, mudah ya. Dan dimasukinya bareng secara bersamaan. Nah, oke. Ini untuk pemasangan kruk as dan balancer itu sudah tepat ya, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang rasio. Nah, ini untuk as sekunder nih, perhatikan as sekunder ada ring nih. Kalau yang sekunder itu dua-duanya ada ring, cuman yang di bawah itu nggak bakalan keluar karena ringnya ring mengunci ya. Sedangkan yang ini bisa dicopot nih, ada ring, ada bos, kemudian ada gigi, ada ring ya, seperti itu. Kemudian untuk as yang primer nih ini ada ring cuman satu doang ya, yang satunya nggak ada. Jadi ringnya cuman ada satu. Nah, langsung kita pasang secara bersamaan. Nah, oke, sudah masuk ya, mudah masuknya. Kemudian di bagian capit udangnya ini perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini ada L, ini R, ini R. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, yang ini kelihatan sama ya, kelihatan sama. Cuman itu beda gedenya, beda lebarnya. Jadi teman-teman gak bakalan pusing ya, gak bakalan sampai tertukar. Nah, kalau misalkan salah tuh gak masuk, harusnya yang ini nuh. Kalau yang itu masuk. Nah, yang kecil dipasangnya di bawah, ada R, ada L, R kanan, L kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, posisinya seperti itu ya. Kemudian langsung kita pasang bagian shift drum. Nah, shift drumnya langsung kita masukkan. Masang shift drum juga nggak bakalan terbalik ya, karena ada yang besar ada yang kecil. Nah, seperti itu. Setelah masuk, tinggal kita angkat dikit, masukin ke jalan shift drum. Jangan lupa sambil ngopi ya, kita nikmatin proses belajarnya. Nah, kemudian langsung kita masukkan pen setelah masuk ketiga-tiga capit udangnya tersebut. Nah, harus pas ya supaya enak masukinnya. Nah, udah masuk. Setelah itu tinggal kita putar ke kiri, shift drumnya harus mentok, ke kanan sampai mentok ke pembatas ya. Ada pembatasnya kan, itu di bagian shift drum ada pembatas, jadi dicek harus berputar kiri kanan. Nah, kemudian kita kasih oli ya, pemasan ya, secukupnya saja. Kemudian langsung kita pasang ini ya, bearing push. Apa bearing push itu? Untuk menekan bearing kruk as bagian kiri ya, supaya nggak berputar di tempat. Nah, ada ring, ada per, kemudian ada bearing push, ada pen. Nah, posisinya seperti ini nih, yang kerucut seperti ini. Jadi itu bakalan menekan lahar, nanti laharnya bakalan diam. Kemudian kasih dua buah pindowal. Oh, belum. Ini kasih ini dulu, per dan pen untuk netral ya, gigi netral dan top. Kemudian dua buah pindowal nih. Nah, yang kecil-kecil, yang ini nggak kepake tuh, yang gede nggak ada ya. Yang kecil-kecil pindowalnya. Kemudian kasih lemnya di sini aja nih, supaya kita ngelihat jalur oli. Kalau misalkan di crankcase kanan nanti nggak kelihatan jalur olinya, nanti ketutup, lemnya nyumbat. Jadi yang benar di sini nih. Nah, pasang seperti itu lemnya nih. Jangan sampai menutup jalur oli yang ke bagian kopling itu, ke rasio ke kopling tuh. Nah, totol-totol aja seperti itu cara ngasih lemnya. Lemnya pakai tribon ya, yang tipe sealer sesuai dengan pabrikannya. Kemudian langsung kita pasang ya teman-teman. Nah, perhatikan bearing pushnya jangan sampai jatuh ya, sambil diliatin. Nah, langsung kita masukkan, kita paskan dulu gigi
gear ya, as gear. Nah, perhatikan kalau mesinnya masih ada, jangan dipaksakan, dicongkel-congkel dikit, diseledewerin ya supaya masuk. Kalau dipaksa nanti sealnya rusak kalau nggak mau diganti. Nah, udah masuk, tinggal kita ketuk aja pakai tangan juga bisa. Dan diperhatikan bearing pushnya jangan sampai loncat keluar ya, jatuh. Nah, langsung aja tekan-tekan seperti ini sampai dengan masuk ya. Pakai tangan bisa tuh, saya juga pakai tangan, cuman hati-hati pakai tangan jangan di yang tajam, soalnya tajam-tajam mesinnya. Nah, kita putar, udah lancar ya. Itu permukaan crankcase sudah rapat teman-teman, permukaan sudah rapat ya. Kemudian tinggal kita kasih bautnya, jarak baut sekitar 1 cm dari kepala baut ke crankcase nya. Untuk posisinya nih, saya perlihatkan di video ya. Posisinya ada di luar, ada di dalam, dan ada di bagian kanan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian langsung kita kencangkan saja secara rata dulu, gak usah dikencangin satu-satu, asal masuk dulu semuanya dan secara menyilang ya supaya rata. Saya ngopi dulu ya. Nah, proses pengencangannya mau pakai kunci torsi manual boleh. Pakai kunci torsi berapa bang? 15 nm. Kalau pakai manual jangan terlalu kencang, setelah mentok putar 30 derajat. Oke, udah kencang nih bagian kanan mah. Tinggal kita lemnya kita bersihkan pakai lap, mumpung lagi basah ya, supaya nggak kelihatan ini mesin habis bongkaran nih, tuh kan rapi. Kemudian di bagian kanan ini ada 4 baut ya. Bautnya pakainya kunci 10T, soalnya yang kiri tadi pakainya 8T. Nah, di sini ada 2. Kalau yang atas, yang luar ini nyatu dengan plat ya, plat penahan kabel starter ataupun kabel O2. Nah, langsung kita kencangkan saja, langsung kencengin aja ya. Kalau ngencengin pasti teman-teman udah tahu, tapi ngencengin juga kan harus belajar, nggak asal kencang gitu ya. Oke, ini udah beres, udah kencang semua baut tengah. Kita putar lagi, lancar ya teman-teman. Kemudian kita pasang saringan olinya dulu supaya nggak lupa. Kemudian kita pasang asper snelling. Nah, setelah asper snelling kita sediakan pen bintangan ya, 2 biji nih, kecil-kecil. Nah, kemudian bintangannya kita congkel nih stoppernya supaya mudah masukin bintangannya dan nggak bakalan salah posisi, karena kalau salah posisi lubang bautnya nggak pas. Nah, kalau udah pas lubang bautnya itu udah benar. Pasang ring ya, supaya pen yang tadi nggak nonjol. Kalau nggak dipasang ring dia nonjol. Nah, oke, udah lepas. Setelah lepas tinggal kita kencangkan aja menggunakan kunci 10T. Jangan terlalu kencang juga ya, takut patah masalahnya. Kemudian pasang per. Nah, posisi pernya seperti itu ya. Nah, dicongkel aja pakai obeng min gitu. Kemudian ditekan. Harus pas di as dan di bagian capitannya. Nah, oke, ini udah teman-teman ya. Kemudian tinggal cek giginya nih. Kita gunakan 10T sambil putar-putar as primernya. Putar kiri kanan aja. Mau diputar searah juga bisa. Kita cek gigi netral 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. Seperti di video ini. Udah kita netralin. Nah, kita ke gigi 1 supaya nanti saat ngencengin baut mudah. Kemudian pasang gigi engkol. Mau belakangan mau sekarang boleh. Kemudian pasang stoppernya dulu, platnya. Jangan sampai salah posisi. Langsung kita kencangkan ya. Nah, setelah dikencangkan seperti ini, tinggal kita tarik ke belakang pernya nih. Nah, pernya tarik ke belakang sampai ini mentok tuh di stoppernya. Kemudian centelin di atas, ada cantelannya. Kemudian pasang ring besar nih. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita pasang ring, ada 2 buah ring nih teman-teman ya. Tuh ring ya. Ini sama aja, mau dipakai di mana aja bebas ini. Bebas.
bebas sama aja podo bae. Nah kita pasang di